Membujuk pemilih bimbang, itulah tema kita malam hari ini. Silahkan kirimkan komentar Anda, hashtagnya adalah pemilih bimbang. Pak Wimar tadi sudah mendengar soal alasan Bung Haris, alasan Panji gitu. Menurut Pak Wimar, apa kita cukup respect, menghormati itu, begitu? Atau kita respect itu, tapi kita jalan sendiri dengan pendapat kita. Karena saya tidak sependapat dengan mereka. Saya sih merasa orang tuh harus bisa milih kandidat berdasarkan apa dia yang tahu secara sejarah. Bukan hanya dari debat, bukan hanya dari sosial media. Saya kenal dua orang itu dari tahun 9, saya kenal Prabowo sejak tahun 66, saya temannya Prabowo. Dan saya tidak kenal Jokowi tapi tahu dari dia jadi presiden. Jadi saya sih sudah tahu siapa yang harus pilih. Nah yang lain yang belum tahu, mohon cari tahu. Jangan lihat taktik kampanyenya, jangan lihat gaya kampanyenya. Saya kira itu sangat tidak konstruktif untuk membahas debat ya. Itu sih kayak nonton American Idol aja. Jadi menurut Pak Wimar kalau misalnya seperti Panji atau banyak orang itu jadi malas milih atau belum bisa memutuskan karena ulah pendukung, itu fair nggak? Ya itu untuk Panji fair. Dan mudah-mudahan tidak berkembang pemikiran begitu ya. Karena itu tidak konstruktif gitu. Sama dengan orang dukung Man U karena banyak pendukung. Susah nih biar senang. Susah nih. Nah, poinnya gini, rasanya kita bisa sepakat bahwa apa yang kita lihat dalam kampanye hari ini belum ideal. Iya dong, gagasan. Belum Pak ideal. Wimar sepakat itu ya? Sepakat, tapi saya lihat bahwa ada satu orang yang punya rekor yang bisa dinilai selama 5 tahun, termasuk kurangnya menegakkan HAM, dan ada satu orang yang rekornya hanya ikut pemilu setiap 5 tahun. Jadi bisa dibandingkan. Oke, Panji. Ya, misalnya Yang tadi soal kita bisa sepakat anggap. belum lihat kampanye yang ideal. Betul, sempurna nggak mungkin, tapi belum ideal kita bisa sepakatin. Oke, nah tadi sempat diangkat wacana apakah tidak memilih itu sekarang adalah sebuah perlawanan. Bisa, karena memang ada yang merasa, kalau kita kembalikan ke analogi payung itu tadi, misalnya yang satu nggak bisa dibuka, yang satu payungnya bocor. Terus jadi nggak mau beli kan, terus orang bilang, nanti hujan loh, nanti kehujanan loh. Ya itu urusan gue. Kalau misalnya barang jelek saya tetap beli karena terpaksa, produsen payungnya kan nggak jadi lebih baik. Karena dia tahu barangnya jelek aja dibeli. Kalau misalnya pemilihnya pinter, cuman mau beli barang yang menurut dia punya kualitas, kan lama-lama produsennya jadi memperbaiki diri. Kalau misalkan dibiarkan kita beli barang dalam kondisi nggak ideal, nggak akan pernah punya produk yang ideal. Udah itu aja. Saya rasa itu agak bisa dipahami. Masuk akal kan? Masuk akal. Sangat simpel. Sangat simpel. Logis. Mungkin juga situasinya tidak seburuk yang Panji bayangkan kan? Bisa jadi payung yang dianggap tidak bisa dibuka itu sebenarnya masih bisa dibuka. Atau yang bocor itu masih bisa diperbaiki. Makanya berharap jujurlah mereka bahwa payungnya itu payung rusak yang dijual. Loh, mereka nggak jujur aja, udah nggak dibeli, apalagi jujur, gimana sih harus? Menurut saya tidak konstruktif membahas soal pemilihan begini. Yang penting orang tuh carilah keyakinan dalam dirinya, dari saudaranya, dari temannya, calon mana yang dia akan pilih, dan ignore aja itu debat sebagai satu hiburan yang tidak menghibur gitu. Karena Pak Wimar sangat melihat ada batas yang sangat jelas antara satu dan lainnya. Ya, saya punya pilihan. Mereka itu dua orang yang tidak susah memilihnya. Karena itu saya nggak pernah nonton debat juga. Saya termasuk orang kayak Panji yang Udah decided. ya sudah decided. Sudah decided sebelum orang itu jadi calon, paling bilang, oh gila jadi calon lagi nih orang gitu. Karena menurut saya itu KPU jangan mengizinkan setiap orang jadi calon. Oke. Ya, Pak Haris. Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, singkat aja. Satu, kan begini, kalau tadi Pak Wimar bilang bahwa carilah informasi. Saya ke daerah-daerah, ketemu orang-orang yang saya dampingi kasus-kasusnya atau beberapa anak muda mahasiswa. Mereka justru mereka itu taunya harus milih. Jadi bahwa memilih itu hak asasi, hak. Mahasiswa itu? Mahasiswa ada yang kayak begitu. Dia harus Taunya memilih. bahwa dia harus memilih. Bahwa tidak memilih di antara keduanya itu memungkinkan, dia bilang, nggak mungkin. Gitu. Jadi buat saya juga salah kaprah. Kita menikmati bahwa ada masyarakat yang tidak dapat informasi.
Hari ini begitu. Ya tapi kalau itu kelasnya mahasiswa, kelasnya intelek ya dia berarti nggak baca dong. Kemana aja dia selama Oh itu? banyak, kerjanya nggak baca, nonton YouTube kan mereka kerjanya. Enggak, tapi itu problem. Maksudnya, Riz, Ya itu dia, hari ini ada problem. mahasiswa nggak tahu soal Gini Rosi, ada ini, problem dia berarti- sosial yang sangat pelik di masyarakat. Lalu kita mau simplifikasi dan katain mereka bodoh hari ini. Itu kan juga nggak bener lah, ya kan? Kayak sekarang misalnya kalau ada orang lapar, terus ditanya, ya kamu makan. Terus kita nggak mau tahu dia miskin atau tidak, dia punya uang atau tidak, gitu. Tapi dia ada di tengah-tengah kita, di daerah-daerah kelas menengah misalnya. Nah itu kan nggak fair menurut saya. Saya tapi agak kurang mengerti relevansinya apa ya? Relevansinya begini, banyak orang juga golput itu dituduh sebagai orang yang kurang informasi. Padahal orang yang milih itu juga orang yang kurang informasi. Loh, tetapi kan Panji mengakui dia masih begalau memilih karena dia belum dapat informasi. Ya itu Ngomongin ada. yang lain. Saya ngomongin yang lain. Mungkin Ada tepatnya masyarakat yang bukan kurang memilih informasi. yang karena tahunya bahwa dia harus milih 1 dan 2. Tapi dia tidak tahu isinya. Sampai di situ kan sebenarnya menguntungkan pihak-pihak yang sedang berkompetisi. Jadi kita jangan bilang bahwa orang yang golput itu kurang informasi. Karena yang memilih pun juga kurang informasi sebetulnya. Menurut saya orang yang golput seperti Haris Azhar ini bukan orang yang kurang informasi, Iya, tapi orang tapi yang ingin informasi lebih banyak, gitu ya. Jadi justru karena informasinya cukup banyak itu, lalu dia kemudian memutuskan untuk golput gitu. Ya, Jadi, enggak, saya cuma cerita di tempat yang lain ada orang yang memilih karena dia tidak punya cukup informasi gitu. ya mungkin itu ada, tapi Nah, itu data satu. begini, Yang Mas Haris kedua, mengatakan. Saya Yang rasa kedua kita begini. membuat hal ini sangat complicated, padahal tidak. Masalahnya kita milih aja siapa yang kita suka dari sejarah kerja dia selama sekian tahun. Dan yang lain itu adalah untuk ahli polling dan ahli politik, tapi sebagai warga kita milih orang yang kita bisa setujui, bisa dukung. Dan buat Pak Wimar as simple as that ya, sangat sederhana Dan saja. nggak ada yang tepung, berarti lebih nggak ngerti lagi. Ada yang tepung, ya. Memilih itu buat Pak Wimar dalam konteks pencapresan kali ini sangat sederhana. Tinggal meyakini saja calonnya siapa, sudah begitu kan? Iya, dan jangan mengikuti debat kalau memang nggak ngerti bahwa debat itu di mana gunanya. Jangan juga terlalu mendengar kiri kanan kalau kita sudah punya pilihan. Saya kira poin Pak Wimar adalah ada banyak alasan orang untuk memilih. Jadi betul begitu Pak Wimar ya? Ya. Ada banyak alasan orang untuk memilih, maka carilah alasan yang memang sesuai dengan kita. Betul. Jadi kalau memang tidak ketemu alasan yang lain, ya kita harus toleran terhadap orang seperti Haris Azhar. Tapi saya kira memang pemilu itu kan menjadi bagian dari bangsa ini untuk menyelesaikan masalah-masalah kita dan untuk melangkah ke depan kan gitu. Ya. Karena tanpa pemilu akan sulit kita untuk Betul. melanjutkan ya proses kita sebagai bangsa. Tapi tetap meskipun ada golput pun misalnya golput pun tinggi, kan tetap bakal ada presiden. Betul, betul. Jadi nggak usah khawatir juga kalau golput menang, terus kita nggak ada presiden, kacau. Justru salah. Justru bobot golput itu ya harus dikasih makna begini nih. Nih, yang menolak keduanya, jadi siapapun yang menang pun ada yang golput. Yang sebetulnya tidak mikirin lagi soal siapa yang menang, tapi memikirkan kalau salah satunya menang, kita ingat dia punya catatan. Dan yang kedua, bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah yang lebih substansial. Tapi Anda nggak merasa ya bahwa itu akan mengurangi legitimasi, mengurangi demokrasi yang kita perjuang, kualitas demokrasi Kalau yang kita demokrasi perjuangkan tidak bersama. berkurang, justru kita makin demokratis. Bahwa di luar itu pun orang bisa berekspresi tentang pilihannya dari keyakinannya mereka. Konteksnya adalah mengurangi suara-suara kepercayaan pada sistem demokrasi. Saya ingin mengutip apa yang disimpulkan oleh penelitian di UGM. Kalau situasi golput ini dibiarkan, maka suara ketidakpercayaan demokrasi akan semakin kuat. Dan penggerusan demokrasi itu sendiri untuk semua hal dan penggerusan sisi demokrasi itu Saya sendiri. akan lihat kutipan dari kampus-kampus lain. Kali ini saya nggak setuju sama UGM. Oke, Dan Panji. kita akan mengikuti contoh di Amerika di mana orang akhirnya milih Donald Trump yang banyak mengakui dia kurang pinter, tapi daripada dengerin orang pinter nggak ngerti lah, kita dengerin entertainer aja gitu. Kenapa tingginya angka golput memberi indikasi akan kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi itu dinilai dari kualitas pemilihnya, bukan dari berapa jumlah angkanya. Saya mau ngasih contoh. Waktu itu Bapak Anggito Abimanyu presentasi di depan Komisi 6 apa Komisi 9, bawa Microsoft Excel. Ngubah-ngubah angka, lalu anggota DPR bertanya, kenapa itu bisa begitu? Oh, emang karena ada formulanya? Enggak, Anda pakai program apa?
Microsoft Excel. Terus ditanya, Anda yang buat? Saya kan bukan Bill Gates katanya gitu Abimanyu. Bingung dong kita, kok ada anggota DPR yang berkutat dengan anggaran, nggak pernah lihat Microsoft Excel. Pertanyaan, apakah salah anggota DPR itu? Yang enggak, kan dia dipilih. Dia dipilih sama orang. Saya bikin pertunjukan stand up comedy di depan 1.200 orang. Saya tanya berapa orang di sini yang ikut milih? 80% angkat tangan. Saya tanya, di antara yang angkat tangan, berapa banyak yang ingat nama caleg yang dipilih? Nggak ada yang ingat semuanya. Jadi, kalau kita kesel dengan output demokrasi, kita kesel dengan orang DPR katanya pada brengsek-brengsek. Orang DPR itu dipilih. Jadi kan kualitas pemilihannya, alasan kita memilih. Saya punya orang yang dekat dengan saya, milih caleg karena menurut dia mukanya nggak jutek. Dia punya alasan, ya kan, hatinya bicara, saya akan milih dia. Tapi kan apakah hatinya cukup untuk membenarkan pilihan dia kalau nggak didasari sama kualitas-kualitas lain seperti fakta dan data. Ya, selanjutnya kita akan membahas bahwa Harian Kompas 12 Maret lalu memuat tulisan Romo Magnis Suseno soal golput. Tulisan ini ramai diperbincangkan. Kami kembali sesaat lagi.